Ya masalah yang tadi itu ya, masalah itu masukan atau kritikan dari Mas Wildan tuh ya, Bu. Langsung jawab dari kritikan dari Mas Wildan, Bu. Ya, silakan ditanggapi dulu Mas Komar. Ya tadi yang saya catat itu adalah mengenai judul gitu. Tuh, judulnya itu adalah pada judul proposal tesis saya ini Mas Wildan mengatakan ada dua variabel gitu, ada dua permasalahan atau dipilih salah satunya. Dan di sini dalam judul proposal tesis ini konsep pendidikan karakter dalam wasiat dan renungan masa perspektif Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid terhadap pembelajaran Pak Ai gitu. Tetapi kalau menurut saya ini adalah yaitu bisa dikatakan dua variabel atau dijadikan satu saja. Kenapa saya bilang dijadikan satu saja? Karena nanti saya akan mencari relevansinya itu, yaitu konsep pendidikan karakter menurut Maulana Syekh tersebut seperti apa? Yaitu apakah sama konsep pendidikan karakter yang dulu atau dengan pendidikan yaitu sekarang ini gitu. Apakah sama atau tidak? Saya akan mencari nanti relevansinya gitu. Pemikiran Tuan Guru tersebut dengan pendidikan pada saat sekarang atau dikaitkan dengan silabus dan metode. Kemudian selanjutnya tadi dengan penulisan atau tata cara penulisan yaitu ada yang saya ambil dari jurnal tapi kenapa pas footnote-nya itu adalah berbahasa Arab. Ya kalau masalah itu Mas saya juga enggak tahu gitu. Saya ambil dari jurnal tetapi itu pas pakai Mendeley itu dia menjadi bahasa Arab footnote-nya itu dan saya juga enggak tahu bagaimana cara untuk mengubahnya. Kemudian susunan katanya tidak teratur lah dalam artian sudah membahas karakter, sudah membahas pendidikan itu ya. Itu. Kalau masalah itu mungkin kurang teliti saya dalam menyusun atau membuat latar belakang terutama proposal tesis ini. Mungkin nanti ada perbaikan untuk saya, masukan dari saya dari Mas Wildan gitu. Kemudian pada masalah rumusan masalah juga Mas Wildan tadi menyebutkan supaya memfokuskan atau menyesuaikan dengan judul atau lebih fokus yaitu terkaitan dengan metode penelitian yang diangkat atau yang digunakan harus disesuaikan dengan rumusan masalah itu. Itu rumusan masalah tersebut sesuai dengan judul atau maupun metode penelitian. Nah, kemudian dalam kerangka teori tersebut juga ya itu memang saya mengaku keliru lah atau karena dalam kerangka teori tersebut masih rancu saya bilang masih rancau, membingungkan. Kenapa? Karena saya tulis di sana adalah yaitu masih bersifat definisi atau pengertian, tidak menurut yaitu teori siapa yang saya tulis di sana gitu, masih rancau gitu. Itu mungkin dari bisa sebagai masukan dari untuk saya dari Mas Wildan gitu. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih kepada Mas Wildan. Mungkin ada teman-teman yang lain. Sebentar nih sebelum lanjut, ini ada yang ketinggalan Mas. Ini yang kajian pustaka Mas ya. Di sini Mas Komar kan menyebutkan beberapa penelitian. Nah di sini ada yang menarik menurut saya yang tentang penelitian dari Sarnobi tentang pendidikan karakter pemikiran Muhammad Quraish Shihab ya. Nah di sini Mas Komar menyebutkan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini adalah tidak adanya nilai toleransi, nilai kreatif, nilai mandiri, dan lain semacamnya ya. Nah, apa ya? Menurut saya ini tidak bisa
dikatakan sebagai sebuah kekurangan ya Mas Komar. Soalnya peneliti kan mungkin hanya menemukan nilai pendidikan karakter itu ya hanya ya nilai ini seperti itu. Ya kalau memang peneliti tidak menemukan nilai toleransi dan kreatif ya itu kan hanya meneliti tentang ini pendidikan karakter dari tafsiran misbah tersebut. Jadi kalau tidak ada menurut saya ini bukan kekurangan ya. Seperti itu. Ini juga di bawah juga sama. Tidak adanya nilai karakter yang saya ingin tahu, nilai kejujuran seperti itu. Soalnya kan ini kan hanya melihat apa ya, mengkaji apa sih nilai pendidikan karakter yang di sini, yang di konsep Abdurrahman Wahid, tafsir al-misbah seperti itu. Jadi tidak harus semua pendidikan karakter itu harus ada. Kalau menurut saya itu seperti itu, Mas Komar. Mungkin nanti bisa dikaji lagi ya kekurangannya apa, atau mungkin dari segi sistematika atau segi apa seperti itu. Menurut saya ini bukan sebuah kekurangan ya, seperti itu. Mungkin itu saja sih Mas Komar. Tidak perlu ditanggapi mungkin. Nah, ada dari teman-teman yang lain ingin menanyakan proposal tesis saya gitu. Saya bisa menambahkan, mengoreksi terkait tematika penulisannya. Yang di sini di bagian C tujuan penelitian dan D kegunaan penelitian kan harusnya setelah huruf besar itu kan angka 1 atau angka 1 titik gitu. Baru setelah angka 1 baru nanti kalau ada sub lagi dia baru A kecil, huruf kecil. Nah di sini Mas Komar dari huruf besar itu langsung ke huruf kecil. Harusnya tujuan penelitian yang mendeskripsikan itu 1, dan yang kegunaan itu yang secara teoritis dan secara praktis itu 1 dan 2. Baru nanti bawahnya lagi huruf kecil gitu. Cukup dari saya itu aja. Terima kasih untuk masukannya, Mbak. Iya, Mas Komar tadi yang mungkin bisa sebagai masukan saya untuk memperbaiki proposal tesis saya, Mbak. Yang judul Mas Komar tadi ditulis ya, Mas Komar. yang pertanyaan saya yang ini tentang pembelajaran PAI di MA itu bagaimana Mas Komar? Oh, sudah. Tentang yang pembelajaran PAI di MA itu bagaimana tanggapan Mas Komar? Apakah akan tetap seperti itu atau bagaimana? Ya nanti kalau masalah merubah itu untuk rumusan masalah dan lain sebagainya itu adalah nanti kita kita lihat gitu Mas. Itu mana yang baiknya cocokkan, tetapi nanti masukan dari teman-teman atau kritikan dari teman-teman tersebut insya Allah akan saya ubah sesuai dengan arahan gitu. Karena memang dalam proposal tesis ini adalah gitu ada kekurangan gitu. Sehingga masukan dari teman-teman tersebut insya Allah saya akan sebagai masukan untuk saya gitu Mas. Saya bertanya ini sifatnya Mas Komar. Itu yang tentang ini pembelajaran PAI ini maksud Mas Komar itu bagaimana seperti itu? Itu kan kalau pembelajaran PAI itu kan itu memang kalau di SMA itu kan memang tidak ada di MA ya. Yang ada itu mungkin di SMP atau SMA itu. Kalau masalah pembelajaran PAI ini adalah memang pembelajaran pendidikan agama Islam yang ada pada sekolah tersebut gitu. Itu kan di dalam pembelajaran PAI itu nanti tidak terlepas dari silabus dan RPP Mas. Yaitu nanti merujuk pada silabus dan RPP. Yaitu keberhasilan pembelajaran pendidikan agama tersebut nanti dilihat yaitu silabusnya itu maunya apa sih? Itu kan itu pembelajaran Pak itu seperti itu kalau saya Mas.
Oh iya. Lantas bagaimana kalau ini studi kasusnya di MA, Mas Komar? Iya, di di MA. Iya. Sebenarnya sih Kak, kalau pendidikan agama Islam itu kan memang secara umum enggak ada di sana. Tetapi yang ada itu adalah akidah akhlak Al-Qur'an hadis gitu. Kalau di MA. Tapi kalau di MA di SMA itu adalah baru ada pendidikan agama Islam itu secara umum gitu. Oh, Dan di jadi nanti Mas SMP. Komar mau fokus ke mata pelajaran yang mana nantinya? Apakah yang semua yang dalam lingkup PAI itu mau diteliti semua atau bagaimana? Rencana sih tidak semuanya Mas, itu tidak semuanya gitu. Tetapi kalau bisa nanti judul itu bisa diubah dalam artian begini ya, atau konsep pendidikan karakter perspektif Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dalam wasiat dan non masa terhadap atau dalam akidah akhlak bisa atau dikhususkan gitu. Atau secara ringkasnya saja seperti ini. Atau konsep pendidikan karakter perspektif Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid kepada akidah akhlak di MA Muallimin Ainul Anjani gitu. Tetapi nanti ke perubahan judul itu nanti sesuai dengan yaitu kritikan teman-teman gitu. Mana yang baiknya? Ya berarti ini judulnya ini ya, mau diubah ya Mas Komar? Oke, siap-siap. Ya silakan teman-teman yang lain. Halo. Saya boleh? Bentar gusuran aku dulu. Oke. Mas Sampai Komar. sampai. Mas Komar, kalau nanti jadi ganti judul, jangan lupa Anjani itu dari kota mana atau yang lebih spesifik gitu loh. Kan luas gitu loh. Ya kan? Halo. Dengar nggak? Kedengeran nggak suaraku? Oh ya. Lebih spesifik. Ya, kan itu masih, kan kita nggak tahu apa tadi ya. Anjani itu dari mana gitu loh. Gitu aja sih. Makasih. Saya Mas Komar, boleh? Boleh. Oh, baik. Terima kasih ya. Ini yang ada beberapa poin sih yang saya catat terkait dengan proposal Mas Komar. Yang pertama itu kalau dilihat terkait di judul ya. Di judul itu sebaiknya coba Mas Komar perhatikan itu nama dari Tuan Guru. Sebaiknya dijadikan satu baris saja, jangan dijadikan dua baris. Ya, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan perumusan masalah. Itu kan di sini rumusan masalah itu Mas Komar hanya 2 saja yang Mas Komar masukin, langsung ke terkait dengan pemikiran, terus langsung ke relevansi. Nah, kalau masukan dari saya itu coba ditambahkan 1, mungkin dijadikan nomor 1 nanti terkait dengan gambaran umum karakter di lembaga tersebut gitu. Itu masukan saya ya. Kemudian yang poin yang ketiga itu terkait dengan kajian teori ya. Kalau menurut saya Mas, itu hanya pengertiannya saja sih. Kalau tadi Mas Wildan bilang ini menurut siapa, nah kalau menurut siapa itu tetapi yang dituangkan di dalam itu hanya berbentuk definisinya saja gitu. Bukan teori. Kalau seperti itu bukan teori. Karena teori itu berbentuk empiris atau rasionalis kayak gitu Mas. Kemudian yang poin berikutnya terkait dengan metodologi. Coba Mas Komar mungkin bisa dicek lagi di internet, itu metodologi apa metodologi. Itu masukan saja. Terima kasih banyak. Itu saja sih. Ya, terima kasih Mas Gufron. Bisa memberi masukan Mas Komar. Halo. Silakan Mbak, silakan.
ini terkait footnote yang tadi Mas Wildan konfirmasi itu Mas Komar pakai aplikasi Mendeley gitu ya? Boleh. Gimana? Halo? Halo? Itu terkait footnote yang tadi Mas Wildan tanya yang pakai bahasa Arab. Tapi sebenarnya bahasa Indonesia itu pakai Mendeley, aplikasi Mendeley atau gimana? Atau manual? Saya pakai Mendeley itu Mbak. Kalau yang jurnalnya itu bahasa Indonesia, kemudian footnote-nya itu adalah bahasa Arab gitu. Tetapi di referensi itu ada juga sebagai saya menggunakan manual atau tangan. Oh, itu kemungkinan mungkin seperti ini ya, Mas Komar, itu cara menaruh referensinya itu mungkin download filenya lalu ditaruh di Mendeley secara manual. Untuk biar tidak terjadi kesalahan teknis seperti itu lagi, mungkin sebelum mengutip atau sebelum meletakkan referensi tersebut ke dalam sebuah artikel atau proposal tesis yang Mas Komar garap, terlebih dahulu dicek pada titel. Nanti di judulnya itu biasanya kalau ngentri secara manual dengan menggunakan file itu biasanya judulnya itu langsung pakai bahasa Arab. Kayak gitu rata-rata sih seperti itu. Terus mengenai judul proposalnya itu kan tadi Mas Wildan juga bilang ini fokusnya kalau pendidikan agama Islam, untuk materi pendidikan agama Islam kalau di dalam sekolah swasta seperti MA ataupun MTS itu biasanya tidak langsung pendidikan agama Islam, tapi ada akidah lak, ada SKI, ada fikih, Al-Quran hadis. Mungkin nanti seperti yang Mas Wildan katakan lebih dispesifikkan lagi ke dalam materi, masukkan aja ya ke dalam materi akidah akhlak contohnya. Seperti itu Mas, soalnya nanti ketika ingin mencari maksudnya mengaitkan dengan RPP maupun silabus, nanti tidak bingung sendiri. Ada materi atau ada pembelajaran PAI tapi tidak ada silabus sama RPP yang terkait. Biasanya kan adanya langsung materi akidah akhlak atau langsung materi Al-Quran hadis, seperti itu. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan masukan dari saya. Selebihnya terima kasih Mas Komar. Terima kasih Mbak Ifah, itu sebagai bahan untuk perbaikan proposal tesis saya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Masih ada yang ingin memberi masukan?